Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manarul Hidayat dari kelas AS 2018B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan kurva ISLM. Sebelumnya, saya minta maaf jika penjelasan ini kurang jelas ataupun kurang dipahami oleh sebagian orang, karena saya juga lagi masih tingkat belajar kayak gitu. Jadi kita langsung aja ke keseimbangan kurva ISLM. Nah, kurva ISLM ini terdapat pandangan Keynes. Model ISLM adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. Antara pasar barang dan pasar uang memiliki sifat saling ketergantungan. Keseimbangan pasar barang akan mempengaruhi pasar uang dan keseimbangan pasar uang akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang. Terus variabel yang menghubungkan kedua pasar tersebut akan pendapatannya Y dan tingkat bunga I. Adapun teori makroekonomi Keynesian yaitu gini nih. Di sini ada pasar barang. Ini pasar barang. Ini pasar barang. Di sini pasar uang. Ingatin ya. Nih. Nah, di sini nih pasar barang, di sini pasar uang. Nah, di tengah-tengah yaitu klasial dikotomi. Tuh. Gambarnya kayak mata ya. Nah, di sini pasar barang, di sini ada pasar uang. Itu model analisis ISLM. Adapun simpelnya kayak gini. Sini pasar barang, di sini pasar uang. Kita tarik. Ini pasar barang nih. Pasar barang. Ini pasar uang. Di tengah-tengah ada interdependent gitu. Nah, setelah itu kita hapus dulu ya. Jadi model ISLM adalah interpretasi terkemuka teori Keynes nih. Teori Keynes. Model ISLM memadukan ide-ide aliran pemikiran klasik dengan Keynes, seiring disebut sebagai sinetik atau sinetis klasik Keynesian atau sinetis neoklasik Keynesian. Nih. Keynesian ya. Terus teori klasik yang digunakan adalah Keynesian, bahwa pasar akan dapat mencapai kondisi keseimbangan market equilibrium. Tuh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, prinsip umum keseimbangan umum keseimbangan umum ya. Keseimbangan umum yaitu keseimbangan umum adalah ekonomi akan tercapai jika pasar barang dan jasa, uang modal secara simultan berada dalam keseimbangan I sama dengan S dan L sama dengan M. Jika nih I sama dengan S dan S dan M
dan L sama dengan M. Itu. Secara grafis hal ini tercapai ketika kurva IS berpotongan dengan kurva LM dan kurva LM IS sama dengan LM gitu. Nah, itu konsep dasar analisisnya nih, yang kata tadi Keynesian atau disebut dengan klasik Keynesian. Keseimbangan pasar uang modal tercapai jika nih keseimbangan pasar uang modal tercapai jika permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Penawaran uang telah sama dengan penawaran uang yang tadi itu, yang saya tadi tulis tadi, kayak gitu. Dan secara grafis kondisi ini digambarkan oleh sebuah karya yang disebut kurva LM curve, di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang LM kayak gitu. Nah, itu masalah prinsip yang tadi tuh, keseimbangan kurva IS dan LM. Sekarang konsep asumsi. Sekarang asumsi model IS LM. Asumsi pokok model ISLM. Yang pertama itu pasar akan selalu berada dalam kondisi keseimbangan, di mana permintaan sama dengan penawaran. Penawaran akan selalu permintaan sama dengan penawaran. Permintaan sama dengan penawaran. Fungsi uang adalah sebagai alat transaksi spekulasi. MD sama dengan MT ditambah MSP gitu. MD itu yaitu yang artinya MD yaitu total permintaan uang, terus MT yaitu motif transaksi, MSP yaitu motif spekulasi gitu. Terus permintaan uang selanjutnya dinotasikan L. Penawaran uang, jumlah uang beredar, dinotasikan M. Kalau misalkan permintaan uang selanjutnya dinotasikan L. Kalau misalkan penawaran uang dinotasikan sebagai M, kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke contoh gini nih. Jika dalam perekonomian sejumlah N pasar dan sebanyak N-1 pasar telah mencapai keseimbangan, berlaku hukum waras. Jika dalam perekonomian terdapat sejumlah N pasar yang tadi itu disebutin keseimbangan, artinya jika pasar barang, jasa, dan pasar uang modal telah berada dalam keseimbangan, maka pasar TK juga telah mencapai keseimbangan gitu. Nah, terus perekonomian adalah tertutup. Pengeluaran agregat AE sama dengan C sama dengan plus I plus G, misal sektor pemerintah. Sementara dibalikan dulu, maka AE C plus 1. Perekonomian tertutup menyebabkan total penghasilan dalam kurung total produksi yang telah dikonsumsi ditabung di dalam negeri
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ISLM. Apa itu ISLM? ISLM berasal dari kata IS dan LM, yang mengenai IS, Investment Saving, dan LM, Liquid Money. Merupakan kurva yang menggambarkan bagaimana interaksi antara pasar barang atau IS dan pasar uang atau LM. Kurva IS adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga pada pasar barang. Dan kurva LM adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga pada pasar uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS. Satu, besarnya angka pengganda atau multiplier. 2. Kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Yang ketiga, kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga. Dan 4. Belanja pemerintah. Ini merupakan contoh dari kurva IS. Lalu, hal-hal utama apa saja yang mengenai kurva IS? Yang pertama, kurva IS adalah kombinasi antara suku bunga dan tingkat pendapatan. Kedua, kurva IS memiliki kemiringan negatif karena kenaikan suku bunga. Yang ketiga, kurva IS mengalami pergeseran oleh adanya perubahan pengeluaran otonom. Dan keempat, pada titik-titik di sebelah kanan kurva terhadap kelebihan penawaran dalam pasar barang. Dan pada titik-titik di sebelah kiri kurva terdapat kelebihan permintaan barang. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi kurva LM? Faktor yang mempengaruhi kurva LM. Ini merupakan contoh dari kurva LM. Baik, yang pertama, jumlah uang beredar atau M. 2. Jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom. Ketiga, kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. 4. Kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga. Kita akan membahas beberapa keseimbangan yang berada di kurva LM ini. Yang pertama, keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barang jasa tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya pada kondisi keseimbangan total produksi sama dengan total pengeluaran. Yang di sini tulis Y sama dengan AE dan selanjutnya. Selanjutnya, keseimbangan pasar uang modal. Keseimbangan pasar uang modal tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Secara grafis digambarkan oleh kurva LM. Dan selanjutnya lagi, letakkan IS dan LM secara bersama-sama. Di sini membentuk relasi IS, yaitu Y sama dengan C, Y kurangi T, ditambah I, Y kali I tambah G. Dan relasi LM bisa dilihat di gambar seperti tersebut. Lalu, apa saja pendekatan yang berada di kurva LM ini? Kita di sini akan membahas dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan grafis. Yang kedua adalah pendekatan matematis. Apa itu pendekatan grafis dan pendekatan matematis? Pendekatan grafis dilakukan dengan memotong dua kurva, yaitu kurva IS dan kurva LM berdasarkan titik potong kedua kurva dan akan diperoleh titik keseimbangan. Dan apa itu pendekatan matematis? Dilakukan dengan mencari titik potong kedua kurva IS dan LM dengan cara eliminasi maupun substitusi. Jadi di sini saya